أشهد أن محمدًا رسول كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Sunan Abi Daud rahimahullah taala, masih di kitab At-Taharah di bab Al-Ghusl fil ghusli yaumal jumu'ah, tentang mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat, yang mana mandi ini imma mandi karena pengen Jumatan, atau bisa juga mandi karena junub di pagi hari di hari Jumat. Di hadis 344 Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Salamah al-Muradi Haddatsana Ibn Wahab an Amr bin al-Harith anna Sa'id bin Abi Hilal wa Bukair bin Abdullah bin al-Ashjaj ahdatsah an Abi Bakr bin al-Munkadir an Amr bin Sulaim az-Zuraqi an Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri an Abi. Hadis ini hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-ghuslu yawmal jumu'ati ala kulli muhtalimin wastiwaku wa yamussu minat-tibi ma quddira lah. Mandi di hari Jumat. Yang pernah kita bahas, mandi di sini adalah mandi karena ingin Jumatan, ingin hadir Jumatan. Ala kulli muhtalimin, maka itu disyariatkan atas orang yang muhtalim. Muhtalim ini orang yang mimpi basah. Maksud dari sini adalah orang yang sudah baligh. Maksud dari muhtalim di sini orang yang sudah baligh, mencapai usia baligh atau ada tanda-tanda baligh pada dirinya. Wasiwaku, begitu juga dengan bersiwak. Begitu juga dengan bersiwak dianjurkan di pagi hari Jumat. Wa yamassu minat-tibi ma quddiralah, dan hendaknya dia mengambil minat-tib, yaitu at-tib, minyak wangi, apa yang tertakdirkan untuknya. Dan dalam riwayat lainnya di sini illa anna Bukairan lam yadhkur Abdurrahman wa qala fi at-tib. Jadi dalam riwayat Bukair dikatakan oleh Nabi SAW dengan tambahan walau min tibil mar'ah, walaupun pakai minyak wangi perempuan atau minyak wangi istrinya maksudnya. Ini suatu permasalahan, ada beberapa permasalahan dalam hadis ini, yaitu tentang al-ghusl yaumal jumu'ah. Itu sudah kita pernah bahas pada beberapa pekan lalu. Mandi di hari Jumat, yang mana khilaf di antara ulama apakah itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan itu wajib, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Jika itu mandi junub maka jelas wajib. Namun jika itu bukan mandi junub melainkan mandi Jumu'ah, maka yang lebih sahih wallahu alam itu adalah sunnah. Sunnah di pagi hari Jumat menuju ke Jumatan. Kemudian wasiwak, dan dianjurkan pula bersiwak ketika dia mandi atau selepas mandi atau semisal itu, sekitar itu. Wa yamassu minat-tib ma quddiralah, dan hendaklah dia mengambil minat-tib, sebagian dari at-tib. Minat-tib ya makna ista'milu ba'd at-tib, yaitu pakailah sebagian dari parfum atau minyak wangi. Dalam riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Salman Al-Farisi, yakni yamassu min tibi baitihi, hendaklah dia mengambil dari minyak wangi dari rumahnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Raslan
Al-Imam Syekh Ibn Raslan rahimahullah, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, beliau berkata, wa taqiduhu bil bait yu'dhin anna sunnata an yattakhidha ar-rajulu fi baitihi at-tiba li nafsihi wa ahli baitihi. Dalam riwayat Bukhari, adanya taqyid atau pengikatan parfum atau minyak wangi dengan rumah ini mengisyaratkan pada kita bahwasanya di antara sunnah seseorang pria itu memiliki untuk rumahnya ada parfum tersendiri, dan untuk ahli baitnya, untuk keluarganya, ya. Wa yaj'alu isti'maluhu minhu 'adatan lah, dan menjadikan penggunaan parfum atau minyak wangi itu sebagai kebiasaan dia. Ini untuk laki-laki. Makanya para ulama mereka mengatakan di antara sunnah untuk laki-laki adalah mengenakan parfum, baik di rumah maupun di luar, karena Rasulullah SAW melakukannya. Wa yaddakhirahu fi baitihi lidzalik, dan hendaknya seorang muslim itu menyimpan parfum di rumahnya juga ada. Jadi ada parfum buat rumah. yakni kalau dia masuk ke rumah dia berhias dengan mengenakan wewangian. Wasti'malu at-tibi la yakhtassu bi yaumil jumu'ah. Mengenakan parfum itu tidak khusus di hari Jumat. Ya, maka hendaknya kita itu seperti itu. Jangan hanya khusus di hari Jumat atau menuju Jumatan saja baru kita pakai minyak wangi. Bal ba'da kulli wudu. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan dianjurkan, yang mafhumnya adalah dianjurkan setelah setiap wudu kenakan parfum. Ya, lima rawa at-Tabrani fil Kabir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanadnya bahwasanya Salamah Al-Aqwa', ada Salamah Al-Aqwa' di antara salaf kita. Salamah Al-Aqwa' kana idza tawadda'a ya'khudhul miska fi yadayhi. Beliau Salamah bin Al-Aqwa' ketika setelah beliau wudu maka beliau akan mengambil misik di tangannya. Ya, yaitu maknanya adalah dia pakai minyak wangi. Thumma yamsahu bihi lihiyatah. Kemudian dia mengusap-usap jenggotnya dengan parfum tersebut, dengan minyak wangi tersebut. Kalau di zaman Nabi enggak ada parfum spray, jemaah. Mereka memakai parfum bibit biang dari aslinya. Tidak ada spray, ya. Parfum semprot itu tidak ada, sehingga mereka mengenakan parfum yang memang betul-betul minyak murni. Ya, maka disebut misk. Di antara misk yang mana dulu misk itu adalah aslinya dari salah satu bagian tubuh kijang. Ya, dan misk itu Indonesianya kasturi, ya. Makanya di antara brand atau bukan brand, di antara jenis minyak wangi ada disebut kasturi kijang, walaupun apakah seperti itu aslinya baunya wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal jenggot diberikan wangian itu suatu hal yang biasa dalam salaf saleh. Begitu juga dalam riwayat Nabi SAW pernah terlihat ada peputihan putih-putih di jenggotnya, bukan uban melainkan dia adalah pantulan dari cahaya, kemudian ada semacam basahan di jenggotnya yang mana itu adalah minyak wangi Nabi SAW tertempel di jenggotnya. Maka hal seperti ini sebenarnya udah hal yang biasa. Oleh karena itu kalau misalnya kita lihat orang-orang Arab, para masyayikh di Arab Saudi atau semisalnya, mereka ketika pakai parfum biasa yang betul-betul harum dan awet gitu. Mereka mengenakan di punggung, di gini, kemudian mereka gini di jenggot mereka. Di jenggot pakai parfumnya. Ya, tidak di baju. Karena kalau misalnya orang Saudi Arabia itu kan mereka pakai baju biasanya putih. Ya, gamis putih dengan syamag yaitu sorban merah putih. Ya, kemudian mereka biasanya kalau untuk pakai wangian, imma wangian spray yang memang tidak berbekas sehingga bening warnanya, tidak kuning atau tidak merah atau kelam karena akan membekas di baju mereka. Begitu juga ketika mereka pakai parfum ya atau minyak wangi yang bibit oil gitu di punggung, kemudian di gini, enggak di sini, enggak, karena apa? Ini akan membekas pada jubah putih mereka. Maka mereka pakainya apa? Biasa kayak gini, di jenggot mereka, ya. Ya begitu. Dan kadang-kadang mereka pakai bukhur.
semacam dupa Arab ya yang dengan asapnya gitu kan. Kemudian biasanya ketika mereka pakai syamak sorban, ini bukhur menyala, asapnya dimasukkan ke dalam sini, terus disimpan di dalam supaya tetap wangi di dalam. Itu seperti itu kok tradisi sebagian dari orang-orang Saudi Arabia dan juga para masyayikh di sana. Ya, jadi mereka terbiasa dengan memakaikan di jenggot mereka yaitu wewangian, sehingga ketika cipika-cipiki itu kita akan merasakan harumnya jenggot mereka dan pipi mereka, begitu. Taib, jadi di antara sunnah di hari Jumat dan juga sebenarnya sunnah di hari-hari lainnya, di momentum lainnya adalah mengenakan wewangian untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan maka ini hanya boleh dilakukan di rumahnya saja atau di keluarganya saja, di antara mahramnya saja. Adapun kalau di luar rumah maka hukumnya haram. Asal hukumnya haram untuk perempuan. Taib, itu dikatakan tadi oleh Ibn Raslan Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tapi kemudian juga dalam tambahan riwayat lainnya, dalam riwayat An-Nasa'i juga, yaitu Nabi SAW tambahkan an yamassa fi tib walau min tibil mar'ah. Kalau misalnya antum mau Jumatan pakai wewangian, walaupun dari wewangian al-mar'ah, wewangian perempuan. Ya, wewangian maksudnya tibi ahli baiti, yaitu wewangian istrinya. Ahli bait di sini maksudnya istrinya, yaitu parfum istrinya enggak apa-apa, dia pakai. Apa hukum laki-laki memakai parfum perempuan? Nah, ini sesuatu yang relatif. Pernah Anda jabarkan berapa bulan lalu masalah seperti ini. Untuk zaman sekarang, kalau misalnya wangian itu dikenal hanya untuk perempuan saja, semua orang pun tahu ini aroma perempuan banget, maka ini bisa haram untuk laki-laki. Namun wallahu alam, kita sekarang apalagi orang-orang pengajian, jemaah masjid di Indonesia terutama, itu tidak ada mau membedakan antara ini wangi perempuan kayak wangi, yang penting wangi. Makanya kalau di parfum masjid itu ya disediakan di masjid parfum misalnya untuk siapa pakai silahkan, itu kan botolnya sama, paling botolnya seperti ini rata-rata kayak gini-gini doang. Ya, boleh jadi ini adalah aroma perempuan, misalnya ada berapa pilihan, yaitu kita tidak membedakan, pakai aja udah. Yang penting pakai. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan. Ya, kecuali kalau misalnya dia memakai parfum yang memang bentuknya itu bentuk yang sangat girly, ya, sangat keperempuanan. Kemudian dia memakainya di depan orang dan itu membuat dia dicurigai, ada apa dengan antum kok pakai parfum yang bentuknya seperti itu, maka ini tidak boleh dalam rangka menyerupai perempuan. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya dia pakai di rumah parfum istrinya untuk dipakai Jumatan, itu silahkan, karena Nabi SAW membolehkan di sini. Dan yang ibrahnya di sini adalah yang penting antum datang ke Jumatan dengan wangian, maksudnya dengan wanginya tubuh dan atau pakaian. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Mau ditambahkan kemudian di salat lainnya seperti salat 5 waktu bukan Jumatan, maka itu juga tidak masalah, bahkan itu merupakan sunnah juga. Karena itu merupakan bentuk mengagungkan rumah Allah, bentuk mengagungkan ibadah kepada Allah. Bahkan kalau misalnya antum pun secara eksklusif hanya salat tahajud di hadapan Allah Azza wa Jalla tanpa jemaah, tanpa orang lain, tanpa istri bahkan, maka tetap dianjurkan untuk memakai wewangian, dengan sebab yaitu ini merupakan bentuk penyemangat untuk kita beribadah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di salat apapun, ya, di salat apapun. Taib, berikutnya di hadis 345 berkata Imam Abu Dawud rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Hatim al-Jarjarai habbi haddatsana Ibn al-Mubarak an al-Auza'i haddatsani Hassan bin Atiyah haddatsani Abu al-Ash'as as-San'ani haddatsani Aus bin Aus al-Thaqafi, dari sahabat Nabi Aus bin Aus al-Thaqafi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati waghtasala thumma bakkara wa btakara wa masha wa lam yarkab wa dana minal imami fastama' wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha.
Nah, ini adalah sebuah hadis yang Masya Allah agung sekali, yang bisa kita terapkan nanti terutama di hari Jumat beberapa hari lagi insya Allah. Hadis tentang masalah mandi Jumat, Yani kata Nabi SAW, man ghassala yaumul jumu'ati waghtasal. Man ghassala. Nah, ini ada kalimat di sini, man ghassala, barang siapa yang menyebabkan mandi. Nah, itu arti ghassala. Barang siapa yang menyebabkan mandi, menjadi penyebab mandi. Apa makna dari maksudnya menyebabkan mandi di sini? Ya. Man ghassala yaumal jumu'ah, barang siapa yang menjadi penyebab mandi di hari Jumat. Ya, ini maknanya. Jadi ulama membedakan di sini, di riwayat ini ada yang membaca dengan man ghassala yaumal jumu'ah. Man ghassala yaumal jumu'ah itu, ya. Dan ada juga yang membaca man ghassala yaumal jumu'ati. Ya. Jadi ada dua pendapat ulama. Ini mana yang benar nih pembacaannya? Man ghassala yaumal jumu'ah, maka artinya adalah siapa yang menyebabkan mandi pada hari Jumat. Kalau dibaca man ghassala bukan tasdid, man ghassala yaumal jumu'ah, maka maknanya man ightasala yaumal jumu'ah atau man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ah, yaitu siapa yang mencuci keramas, maksudnya mencuci kepalanya di hari Jumat. Dua hal yang berbeda jemaah. Kalau dibaca man ghassala dengan tasdid di huruf sin, maka ini berarti barang siapa yang menyebabkan mandi, yakni man jama'a fa aujabal ghusla ala zaujatihi wa amatih. Barang siapa yang menjima' sehingga itu menyebabkan dia wajib, menyebabkan mandi itu wajib atas istrinya atau budak perempuannya kalau ada budak, ya. Sekarang enggak ada. Ya. Nah, jadi lafal pembacaan man ghassala inilah yang menjadikan sebagian ulama mensunnahkan, ya, menganjurkan untuk melakukan jima' di kapan? Di pagi hari Jumat sebelum pergi ke Jumatan. Ini yang hadis ini diantara dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang menganjurkan untuk melakukan jima' terhadap istri di pagi hari Jumat. Ya, dengan lafal pembacaan man ghassala yaumal jumu'ati waghtasal. Barang siapa yang menyebabkan istrinya mandi pada hari Jumat, yaitu pagi harinya, lalu dia mandi, gitu. Itu makna pertama, pelafalan pertama. Yang kedua, man ghassala yaumal jumu'ati waghtasala. Yani maknanya man ghassala ra'sahu, barang siapa yang mencuci kepalanya, yaitu rambutnya, waghtasala, kemudian memandikan badannya. Ini jadi satu hadis ada dua pembacaan dan dua makna yang berbeda. Man ghassala yaumal jumu'ati waghtasal. Jadi dia menyebabkan, yaitu dia menjima' istrinya kemudian mandi. Thumma bakkara wa btakara. Kemudian dia bakkara wa btakara. Bakkara, ya ini dia mendatangi salat di awal waktunya. Yaitu maksudnya dia datang ke Jumatan itu lebih awal. Nah, ini pada 2 pekan lagi insyaallah akan kita bahas hadis tentang 5 durasi atau 5 sesi datangnya kita ke Jumatan. Ya. Kalau misalnya sesi pertama itu ibarat sedekah dengan seekor unta. Sesi kedua ibarat sedekah dengan seekor sapi. Sesi ketiga ibarat sedekah dengan seekor kambing. Sesi keempat ibarat sedekah dengan seekor ayam. Sesi terakhir baru datang, yakni maksudnya sesi di sini antara terbitnya matahari sampai masuk waktu Jumatan. Ini dibagi 5 sesi. Berarti yang kalau kita baru datang jam 11:30 atau beberapa menit sebelum mulai Jumatan, maka itu dapatnya telur. Kalau misalnya datang jam 11 tetap dapatnya telur. Kenapa? Karena itu udah sesi kelima. Kalau antum mau dapatnya onta, maka antum datang jam 6. Iya, jam 6 atau 6.30. Itu sesi terawal. Masalahnya itu masjid masih dikunci. Nah, itu masalahnya. Lewat mana? Lewat pagar, lewat atap, maling dong. Repot di situ. Ini hal yang banyak tidak dipahami oleh umumnya kaum muslimin sejujurnya. Bahkan dari DKM Marbot itu pada nggak paham tentang fikih yang tadi Anda sebutkan. Nanti insya Allah akan kita bahas pada
2 pekan lagi untuk hadis itu insyaallah. Kita fokus di beberapa hadis hari ini. Maka dia bakkara wa btakara. Bakkara yaitu dia datang ke Jumatan itu di awal waktu. Misalnya jam 7, jam 8. Awal-awal itu termasuk, bahkan belum ada yang marbot aja belum datang marbot. Ya, belum datang. Ya. Kemudian wa btakara. Ibtakara ini yaitu makmum, dia menjadi makmum dan dia mendapatkan awal khutbah. Ini ibtikar namanya. Yaitu dia mendapatkan awal khutbah, yaitu dia ada di situ pas azan, udah ada, alhamdulillah. Ya, imam atau khatib naik mimbar dia sudah ada di situ. Ini namanya ibtikar dalam Jumatan. Tapi kalau tabkir, ya jadi bedakan tabkir dengan ibtikar dalam Jumatan. Tabkir dalam Jumatan berarti datang di awal-awal sebelum orang-orang pada datang, itu tabkir. Adapun ibtikar yaitu dia memang datang ya menghadiri sejak awal khutbah. Ya. Wa bakkara wa ibtakara. Jadi tadi apa? Di sini pemahamannya dia ghassala menyebabkan istrinya junub. Maksudnya jima' dengan istrinya pada pagi hari itu, kemudian dia mandi, kemudian dia datang ke masjid ke Jumatan awal-awal dan dia mendapatkan apa? Mendapatkan awal-awal khutbahnya imam, khutbah khatib. Walam yarkab, dan dia tidak pakai kendaraan. Lam yarkab, tidak mengendarai kendaraan. Berarti dia pakai jalan kaki dari rumah ke masjid. Ini menunjukkan yang afdal adalah antum salat Jumatan di masjid yang lebih dekat pada antum sehingga antum bisa berjalan kaki saja. Ya mau jauh enggak apa-apa, jalan kaki enggak apa-apa. Sebenarnya pakai kendaraan enggak apa-apa. Enggak terlarang, cuma pahalanya beda tentunya. Nanti akan ketahuan pahalanya sini. Walam yarkab, dia tidak mengendarai kendaraan menuju ke Jumatan. Wadana minal imam, dan dia dana minal imam yaitu mendekat kepada imam. Mendekat kepada imam, maksudnya imam di sini adalah khatib. Ya, misalnya berarti mimbar di sini yang paling dekat pada mimbar itu yang paling afdal dari saf-saf Jumatan. Semakin dekat dengan imam semakin afdal dari segi pahala Jumatannya. Ya. Adapun dari pahala safnya tentu saf awal lebih afdal daripada saf berikutnya untuk laki-laki. Ya, jadi mendekat kepada khatib imam itu suatu sunnah tersendiri yang Rasulullah SAW sebutkan di hadis ini. Wadana minal imam. Fastama'a, kemudian dia menyimak istima'. Istima' ini menyimak. Bahkan lafal simak itu sendiri dalam bahasa Indonesia itu dari kata bahasa Arab. Istima', simak. Dan menyimak itu beda dengan mendengar. Menyimak itu beda dengan mendengar. Sebagaimana kalau di English, to listen itu beda dengan to hear. Kalau hear itu mendengar aja, kedengaran aja itu hear. I hear you, hanya mendengar. Enggak sampai ke qalbu, enggak dipikirkan, enggak difahami, enggak dimaknai. Itu mendengar secara umum. Itu sami'a yasma'u biasa itu untuk manusia. Adapun istama'a yastami'u, maka itu lebih ke listen to, yaitu menyimak, mendengar dengan seksama, mendengar dengan memahami, ya, mendengar dengan memperhatikan. Itu makna dari istima'. Makanya dekat dengan imam, dekat dengan khatib, tapi tidur juga, yaitu sebenarnya itu mengurangi pahala. Bahkan enggak mungkin bisa jadi enggak dapat karena dia tidur sampai akhir. Walaupun sah Jumatannya tergantung tidur. Kalau tidurnya itu terlalu lelap, ya itu bisa batal wudunya. Tapi kalau anggap aja tidurnya enggak lelap, tapi dia enggak memperhatikan, maka itu apa? Bisa kurang pahala Jumatannya, bahkan bisa dikatakan bisa jadi tidak ada pahala di penyimakan, di sesi penyimakan itu untuk dia. Maka di sini fastama' dan istima' khutbah Jumat, menyimak khutbah Jumat hukumnya wajib untuk seluruh dari makmum yang mampu mendengarnya. Menyimak khutbah Jumat hukumnya wajib untuk makmum yang bisa mendengarnya. Kalau misalnya sedari awal dari kantor kemudian Jumatan, dari kantor udah niatan gue bakal tidur nanti pas Jumatan, dosa dia dengan perbuatan itu. Kalau dia ada niatan kayak gitu, dosa. Adapun kalau ghalabahun naum, yaitu ketiduran, enggak ada niatan tidur tapi ketiduran, maka dia tidak berdosa. Ketiduran beda dengan emang tidur aja lah di Jumatan.
Beda. Yang ketiduran nggak ada ini nggak dosa. Walaupun tiap Jumatan kayak gitu. Walaupun tiap Jumatan kayak gitu. Maka kalau emang tidak ada niatan, udah berusaha tapi ketiduran, maka dia tidak berdosa. Adapun yang ada niatannya, maka dia berdosa dan bisa jadi tidak dapat pahala atau berkurang pahalanya. Ya. Adapun menyimak khutbah Id, Fitr dan Adha itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Menyimak khutbah, maksudnya menyimak kajian itu juga tidak wajib. Ya, tidak wajib. Taib. Jadi wajib istima' mendengar khatib Jumatan berkhutbah wajib. Walam yalghu dan dia tidak bersikap lagu. Lagu itu lalai. Walam yalghu yaitu dia tidak bersikap lagu. Lagu itu adalah lalai. Ya. Seperti apa lagu di situ? Lagu di sini yaitu berbicara atau memainkan sesuatu selagi khatib khutbah. Berbicara baik ada hajat ataupun tidak ada hajat. Baik ada hajat ataupun tidak ada hajat. Misalnya berbicara ada hajat, misalnya ada kecoak lewat, terus dia beritahu ke orang, awas ada kecoak lewat, itu enggak. Jangan. Biarin jauh, khalas, uskut, diam, dengerin khatib. Simak. Kecuali kalau darurat ya berkaitan dengan nyawa manusia atau alarm gempa dan seterusnya, kebakaran dan ini beda, ini darurat. Adapun kalau cuma hajat biasa maka jangan, diam, khalas. Hajat untuk mendengar dan menyimak khatib itu lebih diutamakan. Maka lam yalghu, tidak pula lagu di situ termasuk apa? Memainkan sesuatu, kerikil. Ya. Jadi siapa yang memainkan kerikil kata Nabi faqad lagha, orang ini telah lalai ketika khatib lagi khutbah. Atau membuat garis-garis di karpet, lagu, kurang pahalanya. Memainkan kancing, lagu ini, kurang pahalanya. Lalai. Ya. Memijit-mijit tubuh, lagu. Memijit tubuh temannya, lebih lagi. Tapi saya itu memijit karena teman saya di samping tidur, maka saya pijit. Tetap enggak boleh. Enggak boleh. Bahkan mengisyaratkan gini aja, itu jangan. Udah, khalas, uskut. Kecuali kalau memang ada pihak seperti anak-anak yang udah keterlaluan. Ya mungkin saja, mungkin masih bisa. Mungkin. Tetapi lebih berhak siapa yang mengingatkan? Khatib. Khatib yang ingetin. Khatib yang ingetin anak-anak diam. Bukan DKM, bukan apa. Ketika lagi khutbah, khatib yang ingetin. Anak-anak diam. Berikan tanbih, omelin. Gak apa-apa khatib seperti itu. Juga dalam hadis lain, sebagaimana sebelum di dua atau tiga pekan sebelumnya telah jelaskan, boleh seorang jemaah atau makmum untuk bicara kepada khatib. Imma karena ada hajat kepada khatib, atau karena khatib mengajaknya bicara, boleh, ya. Jadi karena ada hajat, misal Nabi SAW sedang khutbah di Madinah. Kemudian ada seorang datang dan kemudian minta, ya Rasulullah tolong doakan supaya hujan. Karena ini banyak sekali udah kesulitan orang-orang. Itu lagi khutbah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mendoakan ketika khutbahnya. Turunlah hujan sampai satu pekan. Pekan depan khutbah lagi beliau, orang ini datang lagi, ya Rasulullah tolong mintakan sama Allah supaya berhentikan hujan. Ini menunjukkan ketika ada makmum yang punya hajat, apalagi maslahat untuk kaum muslimin kepada khatib, maka boleh dia bilang kepada khatib sesuatu. Itu hajat kaum muslimin. Ya, tapi selama itu memang hajat kaum muslimin dan itu sesuatu yang memang ada sisi syar'inya. Adapun kalau misalnya khatib lagi naik mimbar, lagi ceramah, kemudian ada marbot atau DKM datang ke khatib, kemudian Pak Ustadz tolong itu mobil nomor B6162 tolong disingkirkan karena itu ada, itu enggak boleh kok itu. Memang itu hajat kaum muslimin, tapi itu tidak relevan sama sekali untuk disiarkan ketika lagi khutbah, ya enggak? Masa khatib sebelum saya lanjutkan khutbah saya, mohon untuk mobil bernomor polisi B61 sekian, ketawa jemaah. Dan itu bukan sesuatu yang relevan, enggak boleh bahkan, ya. Nah, atau yang kedua, ketika khatib mengajak makmum berbicara, menanya makmum sesuatu, sebagaimana Umar bin Khattab menegur Utsman bin Affan yang terlambat masuk Jumatan, maka boleh. Tapi itu untuk sesuatu yang syar'i,
yang sifatnya ibadah. Rasulullah SAW pernah menegur seorang jemaah sahabat yang masuk ke Jumatan kemudian langsung duduk. Disuruh Rasulullah, kum, diri, salat 2 rakaat. Maka itu boleh haknya khatib. Jadi khatib boleh beradu cakap dengan jemaahnya ketika khatib pengen, ini misalnya, akhi, antum, tolong jangan tidur. Disebutkan dalil. Maaf Ustaz, ya, lain kali jangan lagi. Itu boleh, seperti itu boleh. Dan orang yang diajak bicara ini ketika dia menjawab seperlunya itu tidak mengurangi pahala dia. Ya, jadi hak khatib. Makanya khatib-khatib itu juga perlu edukasi juga. Kadang-kadang sebagian khatib Jumat itu nggak punya fikih, nggak paham tahunya cuman yang penting saya khutbah dengan khutbah template, sampein dapat amplop selesai. Enggak, harus paham. Harus paham ilmunya. Jangan cuma jadi penceramah, harus paham ilmunya. Ya kan gitu. Ya, jadi kalau ada anak-anak bercanda, wajar kalau khatib itu mengingatkan. Ya, sampai ada ajaibnya ini, sebagian DKM enggak paham ilmunya, kemudian tersinggung dengan khatib. Ada seorang khatib, ya, khutbah Jumat. Ketika anak-anak pada bercanda, khatib itu menegur anak itu, "Diam kalian. Dengarkan khutbah." Jemaah tegang gitu. Karena ini baru pertama kali terjadi itu di masjid itu. Maka setelah itu enggak diundang lagi ustaz tersebut. Kenapa? Karena ini kok ustaz gitu banget, padahal khutbah aja. Nah, ini enggak paham ini. Ini enggak paham. Ya. Makanya jemaah sekalian, kalau antum mau berdagang, wajib mempelajari fikih jual beli. Kalau antum mau nikah, wajib mempelajari fikih nikah. Antum mau wudu, wajib faham wudu. Antum mau salat, wajib faham salat. Antum mau zakat, wajib faham zakat. Antum mau ngurus masjid, wajib faham fikih tentang masjid, keimaman, sedekah dan seterusnya. Ya, karena banyak dari masjid-masjid itu punya salah. Ya, dan kadang kalau diralat itu enggak terima. Karena apa? Karena belum terbangun ilmu sebelumnya. Sudah mengamalkan tanpa ilmu. Nah, ini yang susah. Kalau orang sudah pakem beramal, enggak tanpa ilmu dia salah, disalahin. Loh, saya udah lama lo beramal kayak gini, enggak terima dia. Ya begitu, perlu ilmu. Nah, kalau misalnya dia melakukan ini, mandi untuk ke masjid, kemudian awal-awal datang, kemudian dia mendengar khutbah, ketika datang ke masjid tidak pakai kendaraan, jalan kaki, mendekat pada imam, menyimak imam, maka kata Rasulullah, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanah. Setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid, satu langkah, setiap langkah ini ada amal setahun, ganjaran pahalanya, ganjaran ajri siyamiha wa qiyamiha. Yaitu ganjaran orang yang melakukan amalan puasa dan amalan qiyamul lail selama setahun, itu ada pada satu langkah antum ke masjid dengan metode seperti ini. Tapi ini kronologi yang harus dilakukan, yaitu apa? Awali dengan mandi. Yang sebagian ulama mensyaratkan juga harus mandi junub juga. Karena di sini man ghassala, yaitu junub dulu, ya, baru kemudian lakukan seterusnya gitu. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits an Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Ubadah bin Nusay an Aus ats-Tsaqafi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda, man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ati waghtasal. Nah, sini lafal yang disebutkan sama sebenarnya dengan hadis sebelumnya, namun dengan penekanan dari Rasulullah SAW, man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ah. Yakni maksudnya adalah memandikan kepalanya saja dalam hari Jumat dan badannya. Di hadis riwayat Aus ats-Tsaqafi, yes, sebelumnya Aus ats-Tsaqafi juga, namun ini dari jalur Ubadah bin Nusay. Ini menafsirkan bahwasanya maksud dari mandi tadi adalah bukan mandi junub, melainkan memandikan kepala dan badan. Ya, makanya sebagian ulama ada yang berpendapat itu bukan maksudnya mandi junub di pagi hari Jumat, melainkan mandi Jumatan biasa. Itu. Makanya sebagian ulama tidak mengatakan sunnah untuk jima' di pagi Jumat. Ya, karena dalil-dalil untuk menunjukkan hal itu tidak straight, kita tidak sarahatan. Baik, hadis berikutnya, haddatsana Ibnu Abi Aqil wa Muhammad bin Salamah al-Misriyan qala haddatsana Ibnu Wahb qala Ibnu Abi Aqil akhbarani Usamah yani Ibnu Zaid an Amr bin Shu'aib an Abih an Abdullah bin Amr bin As. Jadi Ibnu Amr
radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW dengan lafal Nabi SAW berkata, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa massa min tibi imra'atihi in kana laha." Di sini lafalnya jelas. Man ightasala yaumal jumu'ah, siapa yang mandi di pagi Jumat. Dan mandi di lafal ini, mandi di sini mandi umum, mandi Jumatan, bukan mandi junub. Ya, ini mendukung pendapat sebagian ulama yang tidak mensyaratkan mandi junub di pagi hari Jumat. Karena hadis-hadis ini tidak ada yang sarahatan maksudnya adalah junub, tidak ada. Ya. Maka dikatakan man ightasala yaumal jumu'ah wa massa min tibi imraatihi, pagi Jumat dia mandi kemudian dia pakai wangian walaupun wangian istrinya. Kalau misalnya istrinya punya wangian, walabisa min salihi thiyabih, dan dia mengenakan pakaian yang bagus punya dia, pakaian bagusnya dia, ya, dia pakai pakaian bagus, ya, pakai pakaian yang terbaik kalau bisa, ya. Thumma lam yatakhatta riqaban nas, kemudian dia tidak melangkahi pundak-pundak orang, dia tidak melangkahi pundak-pundak orang. Nah, di sini pahami baik-baik. Maksudnya ada dua. Tidak melangkahi pundak orang maksudnya ada dua. Pertama, yakni dia datang awal. Karena kalau datang awal kan antum nggak perlu ngelangkahin pundak orang. Ya enggak? Masih banyak yang kosong. Kalau masih banyak kosong, di situ ada orang. Ini kayak gini ya, antum nih misalnya. Kan terpisah. Nggak mungkin dong antum untuk sop pertama antum ngelangkahin dulu pundak orang. Loh ini kan kosong, ngapain antum lain pundak saya? Tersinggunglah orang, kan nggak mungkin. Maksudnya itu yang pertama. Jadi antum awal-awal datang, karena nggak perlu lagi antum melangkahin siapa-siapa. Atau kedua, yakni antum memang datang, ya bagus datang belum terlambat. Tetapi suatu hal yang terlarang, yaitu antum datang, tempat sop pertama, sop kedua itu udah penuh. Namun antum memaksakan diri dengan melangkahi pundak orang sehingga antum pengen tetap di saf pertama dan membuat orang apa? Terpisah. Paham enggak di sini? Kira. Ini kan saya udah penuh nih, udah full. Udah full. Antum main galaksi dari sana. Langkahin pundak orang, langkahin pundak orang, terus pengen di saf pertama padahal udah penuh. Terus antum tiba-tiba timbul di situ. Orang yang tadinya sila bareng-bareng samping-sampingan sila akhirnya ya mau nggak mau ya merelakan diri untuk ngasih space buat antum. Ini sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh. Kalau memang antum mau di awal, datang dari awal. Jangan bikin orang kesel. Tapi yang boleh adalah melangkahi pundak orang yang boleh adalah kalau misalnya antum dapatkan dari belakang, oh itu masih ada yang kosong tuh. Maka antum pengen sholat di tempat yang space yang kosong dan tidak ditandai, tidak ada orang di situ. Gitu. Nggak ada tanda karena mungkin aja kan kadang-kadang ada kosong tapi ada tas di situ yang orang mungkin ke WC bentar gitu loh. Kalau itu jangan, nggak boleh. Nah itu ada space yang kosong, itu kok jemaah pada nggak ada berapa tuh ada, wah lumayan tuh lebar nih ya udah. Antum boleh di sini. Di sini hukumnya boleh untuk takhoti rukabin nas, yaitu melewati pundak-pundak orang-orang. Maksudnya melewati pundak itu, ya misi. Itu kalau Indonesia masih bagus pak. Antum kalau ke Mekah Madinah Haramain, antum dapatkan orang Indonesia itu paling sopan, Pak. Iya. Coba aja, antum pernah nggak lagi duduk samping saudara-saudara gitu di Masjidil Haram Masjid Nabawi, udah rapat gini, tiba-tiba ada kaki muncul, bleng gitu loh. Tiba-tiba ada kaki muncul, kaki orang Arab. Biasa orang Arab gitu. Enggak permisi, enggak. Sampai alhamdulillah saya orang Indonesia. Beneran kadang-kadang kita lihat orang Arab subhanallah. Ya. Kayak gitu. Tiba-tiba kaki langsung kaget kita lagi ngobrol tiba-tiba kaki terbang. 1, 2, kita kayak nggak ada harganya. Kadang gitu. Ya, itu akhlak yang berbeda, kultur yang berbeda, kita maklumi mereka seperti itu. Tapi kalau misalnya karena ada hajat mereka begitu karena di depan kita kosong, maka boleh melakukan itu. Ini hanya perbedaan kultur saja, Pak. Mereka nggak berdosa gitu karena kultur mereka beda dengan kita. Kita masih ada kesopanan. Maaf Pak, misi. Kadang saya ngebelungkuk sedikit. Itu Indonesia banget itu. Ya. Jadi takhatti riqabin nas, melewati pundak-pundak orang itu ada beberapa keadaan. Keadaan pertama
ini kosong, lengang semuanya, nggak ada apa-apa, antum lewatin pundak orang. Ini nggak boleh, ini menghinakan namanya. Orang kosong kayak gini kok antum lewat malah lewatin pundak orang, ini menghinakan. Kedua, depannya kosong, depannya tidak ada yang kosong, maka nggak boleh melewati pundak orang. Ketiga, depannya ada kosong, tidak ada yang berpunya, maka antum boleh melewati pundak orang demi menggapai saf yang lebih depan. Ya, karena itu keburukannya ada di orang-orang belakang. Kenapa dia nggak maju? Gitu loh. Seperti itu. Ya, kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Baik, kembali kita lanjutkan tadi hadis Amr bin As ibnu Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW. Man ightasala yaumal jumu'ati wa massa min tib imra'atihi. Siapa yang mandi di pagi hari Jumat menuju Jumatan, kemudian dia mengenakan wangian milik istrinya, wala bisa min salihi thiyabih, kemudian memakai baju yang bagus. Dan baju yang bagus ini relatif, maksudnya antara tradisi ke tradisi lainnya itu beda-beda. Ya, bagi kita mungkin kalau tinjauan tradisi kita pakai baju koko dan sarung, songkok, peci itu paling bagus, maka khalas itu yang terbagus khalas. Ya, begitu. Thumma lam yatakhatta riqaban nas. Kemudian dia tidak melampaui pundak-pundak orang. Ya, maksud dari larangan ini, jangan seseorang melampaui pundak orang lain itu ketika dia tidak melihat ada space di depan. Adapun kalau dia melihat ada space yang bahasa kita nganggur, ya tidak dipakai, tidak ada di situ, maka boleh kita untuk melangkahi pundak orang. Dalam arti melangkahi di sini itu permisi, kemudian menuju ke tempat tersebut yang kosong dan tidak berpemilik, tidak ada orang di situ. Ya, karena kata para ulama, taksir dan kekurangannya, kesalahannya itu ada pada orang-orang belakang. Kenapa dia enggak maju? Pada asalnya dalam Islam itu sebaik-baik saf, kata Nabi SAW, sebaik-baik saf untuk laki-laki khairu sufufir rijal, yang paling depan. Ya, sebaik-baik saf laki-laki paling depan. Semakin depan semakin afdal. Maka kalau misalnya di antara jemaah memberikan space, enggak mau ke depan, itu pada kosong, ada cukup 2 orang kosong, enggak maju-maju, maka dan belakangnya itu penuh, maka boleh dia untuk melangkahi pundak orang-orang yang ada di belakang itu. Kenapa mereka tidak ada yang mau maju ke depan? Jadi ada hukum bolehnya melewati pundak orang pas mau Jumatan, dan ada yang tidak boleh, tergantung dengan konteks. Bisa enggak dia ada enggak space di depan. Walam yalghu 'indal mau'izah, dan dia tidak lalai ketika terjadi mau'izah itu khutbah. Maka khutbah di sini pun mau'izah, nasihat. Makanya khutib Jumat itu enggak boleh ada khutbah-khutbah yang murni berbau politik, enggak boleh. Harus betul mau'izah hasanah, betul-betul peringatan dan juga nasihat yang benar sesuai dalil. Enggak boleh ada aroma-aroma politik dan keduniaan, enggak boleh. Mau'izah. Dan jemaah tidak boleh lagu. Ya, dengan parameter apa? Apapun yang melalaikan dia dari Dari makna khutbah, maka dia berarti lalai. Adapun orang yang misalnya tidak faham bahasa khotib, entah khotibnya bahasa Arab. Antum enggak paham bahasa Arab, antum lagi jadi jemaah di Masjidil Haram, enggak paham. Taunya ini orang bahasa Arab, udah bingung ulamanya nih. Aduh, enggak ngerti. Maka antum boleh bertasbih, zikir sendiri boleh, selama tidak mengganggu orang. Atau khotibnya berbahasa Jawa, sementara antum orang Sunda misalnya, enggak paham. Maka antum karena enggak paham apa yang dia omongin, ya udah khalas, antum zikir sendiri enggak apa-apa. Ya. Atau mungkin sound sistemnya atau dia enggak nyampe suara ke antum, hanya suara menggema gitu aja, maka antum boleh zikir di situ. Dan itu bukan suatu kelalaian. Adapun kalau misalnya antum faham, bahasanya sama, kemudian antum malah zikir sendiri, maka ini sesuatu yang enggak boleh. Antum harus dengar karena wajib di situ. Dan ketika antum melakukan ini semua, mandi Jumatan, memakai wangian, memakai pakaian terbaik, kemudian tidak melampaui pundak manusia, dan tidak lalai ketika ada khutbah, maka kanat kafaratan lima bainahuma. Maka semua ini menjadi kafarah untuk penggugur dosa semua ini. Antar Jumatan ke Jumatan berikutnya juga menggugurkan dosa. Wa man lagha, barang siapa yang lalai ketika khutib naik mimbar, wa takhatta riqaban nas, dan melewati pundak orang-orang padahal tidak ada space kosong di depan, kanat lahu zuhra, maka pahala dia cuma dapat pahala salat zuhur.
Pahala dia pahala salat zuhur walaupun dia Jumatan dari segi amal, tapi dari segi efek amal amalan zuhur, yaitu dari segi pahala zuhur. Begitu. Jadi ada orang Jumatan iya, tapi pahalanya dia dapat pahala zuhur. Berarti enggak spesial dia dapat. Ya, dengan syarat-syarat tadi, yaitu kalau misalnya dia tidak lalai ketika khatib naik mimbar dan dia tidak melampaui pundak-pundak orang. Kemudian hadis berikutnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, tapi ini hadis dhaif. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW kana yaghtasilu min arba'. Nabi SAW mandi dengan sebab 4 hal. Pertama, minal janabah, beliau mandi junub, ini wajib. Wa yaumil jum'ah, mandi pada pagi hari Jumat, ini khilafiyah namun yang lebih sahih sunnah. Wa minal hijamah, mandi karena bekam. Ini dhaif, tidak diwajibkan. Mandi setelah bekam, ya. Bahkan sebagian pembekam bilang jangan mandi dulu. Nah, gitu. Ya enggak apa-apa ngomong gitu karena ini hadisnya dhaif. Bertentangan enggak apa-apa karena hadisnya dhaif. Harus ada dalil lain yang melazimkan ini menjadi sunnah mandi setelah bekam. Kemudian yang keempat, wa min ghuslil mayyit, dan mandi karena memandikan mayit. Mandi karena memandikan mayit dianggap oleh para ulama sunnah, tidak wajib. Itu ada dalil lain yang menunjukkan itu sunnah. Setelah antum memandikan mayit, dianjurkan untuk mandi setelah memandikan mayit, tapi tidak wajib. Juga dua hadis riwayat berikutnya diriwayatkan dari Mahmud bin Khalid ad-Dimashqi, akhbarana Marwan, hadatsana Ali bin Khayshab, qala sa'altu makhulan an hadzal qaul ghassala wa ightasala. Ali bin Khayshab itu bertanya kepada Makhul untuk gimana tafsiran dari perkataan Nabi SAW ghassala wa ightasal, memandikan dan mandi Jumat. Maka kata Makhul maknanya adalah ghassala ra'sahu wa ghassala jasadah. Maknanya adalah memandikan kepala dan juga badannya. Tafsiran ini melazimkan bahwasanya hadis yang tadi kita jabarkan dari awal itu tidak menunjukkan sunnahnya jima di pagi hari hari Jumat. Karena tafsiran hadisnya bukan menunjukkan sunnahnya jima. Itu tafsiran dari salaf, yaitu bahwasanya bukan karena jima ini mandinya, melainkan mandinya karena Jumatan. Memang ada ulama yang kemudian berpendapat bahwasanya man ghassala wa ightasala, ghassala ini artinya menyebabkan istrinya junub, berarti menjima istrinya. Nah, ulama yang berpendapat demikian berarti mensunnahkan jima di pagi hari Jumat. Ini masalah khilafiyah di antara ulama. Ya, masalah khilafiyah di antara ulama. Wallahu a'lam, ya seperti itu. Ya, mungkin yang lebih sahih adalah siapa yang mau melakukan itu tafadhal, yang tidak juga tidak apa-apa. Karena katanya sunnah, ya begitu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.